Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberi kita kenikmatan dan kebahagiaan melimpah dan banyak sekali, tidak terhitung. Di antaranya adalah kenikmatan bernafas, teraturnya organ tubuh kita, bekerjanya organ tubuh kita, teraturnya darah, semua berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau kita belajar menyadari nikmat, bersyukur atas nikmat yang selalu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Quran surat Al-Baqarah ayat 9. Artinya,
Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah, hendak menipu Rasulullah, dan hendak menipu orang-orang beriman, hendak menipu orang-orang Islam. Padahal sebenarnya mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Ya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Khutbah ini tentang orang munafik. Muhasabah bagi kita semua, peringatan bagi kita semua, pelajaran bagi kita semua. Bukan bermaksud saling menuduh. Pelajaran ini untuk introspeksi semuanya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa asal penipu adalah kerusakan. Jadi sifat asal penipu berasal dari kerusakan. Di antaranya digambarkan oleh seorang penyair, abyadul laun lazizun ta'muhu. Seorang penyair berkata, yang putih warnanya pasti enak rasanya. Abyadul laun lazizun ta'muhu. Yang putih warnanya pasti enak rasanya. Kemudian dia berkata lagi, tibur riqi idza arriqu khada'a. Tibur riqi idza arriqu khada'a. Sebaik-baik air ludah ketika air ludah itu menipu kita yang memiliki air ludah tersebut. Paham maksudnya? Orang munafik, penipu. Orang munafik itu pintar menipu. Makanya di ayat tadi disebutkan mereka berusaha menipu Allah, menipu orang-orang yang beriman, berusaha menipu Rasulullah, tapi sebenarnya mereka menipu dirinya sendiri. Di sini digambarkan orang munafik itu seperti air ludah, pandai menipu. Air ludah itu juga pandai menipu. Air ludah selama di mulut, selama belum keluar, air ludah itu tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Bahkan bagaikan sesuatu yang nikmat di mulut. Terkadang kita menelannya, tidak ragu untuk menelan air ludah. Kalau selama masih di mulut, selama belum keluar dari mulut, kita tidak ragu untuk menelannya. Tetapi jika sudah keluar dari mulut dan mata kita sudah melihatnya, melihat air ludah itu, apa kita mau menelan air ludah tersebut? Itulah seperti gambaran orang munafik. Air ludah itu seperti orang munafik, sangat dekat dengan kita, di mulut kita. Bahkan kita menelannya, kita masukkan ke tubuh kita. Kita tidak ragu air ludah itu di mulut kita. Begitu juga orang munafik. Orang munafik itu semakin dekat, dia akan semakin baik, semakin khusyuk, dan semakin pintar, semakin rajin, semakin jujur, bagai orang yang paling mulia, bagai sahabat yang terbaik. Orang munafik. Bahkan Rasulullah ketika sahabat mau membunuh orang munafik, Rasulullah tidak ingin kalau tercatat membunuh sahabatnya sendiri. Rasulullah berkata seperti itu. Ketika ada sahabat yang hendak membunuh orang munafik, Rasulullah mencegahnya. Saya tidak ingin saya dikatakan membunuh sahabat saya sendiri. Itu menunjukkan orang munafik itu dekat sekali dengan Rasulullah, bagaikan sahabat terbaiknya Rasulullah SAW. Akan tetapi jika sudah jauh, kalau sudah jauh dari Rasulullah, jauh dari para sahabat,
jauh dari kita, jauh dari orang-orang Islam, dia semakin buruk, semakin tidak khusyuk, semakin bodoh, semakin tidak khusyuk, sholatnya seperti ayam, matuk-matuk kan itu. Semakin bodoh, bodohnya diperlihatkan kalau tidak ada kita, ketika jauh dari kita. Semakin malas, semakin dusta, menjadi orang yang paling hina, menjadi musuh yang terburuk bagi kita. Itulah orang munafik, musuh yang terburuk bagi kita. Karena kalau di dekat kita, bahkan kita menganggapnya seperti orang yang paling mulia, tetapi ketika jauh dari kita tidak ada orang-orang, dia sebaliknya menjadi musuh yang paling buruk bagi kita. Orang munafik itu sama seperti kotoran hidung. Selama masih di hidung tidak ada baunya. Kotoran hidung selama masih di hidung tidak ada baunya. Akan tetapi jika sudah keluar dari hidung, maka baru tercium bau tidak sedapnya. Itulah seperti itu gambaran orang munafik. Mereka selama berada di dekat orang-orang yang beriman, selama berada di dekat orang-orang, dikerumuni orang-orang, di sekitar orang-orang, mereka harum namanya, renyah kata-katanya, indah perangainya. Akan tetapi jika sudah berada jauh dari orang-orang, ketika dia menyendiri atau ketika jauh dari orang-orang yang dikenalnya, dia menjadi orang yang busuk, memakan bangkai temannya. Apa itu maksudnya? Memakan bangkai temannya, yaitu suka menjatuhkan temannya, menceritakan aib-aib temannya untuk menjatuhkan temannya. Di Al-Quran disebut itu memakan bangkai temannya. Suka memakan daging yang beracun, istilah, yaitu yang dimaksud apa? Suka memakan daging beracun adalah suka menjatuhkan ulama-ulama, suka mencela ulama-ulama, suka memusuhi ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai, pendakwah. Yaitu diistilahkan dalam Islam, orang yang suka mencela ulama, menjatuhkan ulama, itu suka memakan daging yang beracun. Karena daging ulama itu beracun. Ketika kita menyebarkan aib seorang ulama, itu menjadi fitnah, menghilangkan keberkahan ilmu kita, dan laknat bagi kita. Orang munafik seperti itu. Ketika jauh dari kita, mereka suka makan daging yang beracun, menjadi buruk sekali perangainya. Ya dan billah. Maka orang munafik yang terburuk, orang munafik itu suka menipu Allah. Mereka menyangka mereka bisa menipu Allah dengan perbuatan riya. Riya ketika sholat, riya ketika sedekah, terutama ketika sedekah. Sedekah yang harusnya ibadah untuk Allah, ini realita, yang sesuai realita. Orang-orang munafik aslinya kafir, tapi dia menampakkan seperti orang Islam. Dia ingin menjadi penguasa. Sedekah yang harusnya ibadah untuk Allah malah digunakannya untuk kampanye, untuk meraih kedudukan, untuk membeli suara, untuk menarik perhatian orang-orang Islam. Orang kafir mengejar kedudukan aslinya, tapi nampaknya seperti orang Islam. Hatinya kufur, tapi nampaknya seperti orang Islam, pengen menjadi penguasa. Menggunakan sedekah yang seharusnya sedekah itu ibadah untuk Allah, digunakan untuk kampanye, digunakan untuk menarik perhatian orang, mencari perhatian orang, dukungan dan yang lainnya. Sebaliknya yang kaya harusnya tidak menerima sedekah, malah diam menerima sedekah atau menerima uang kampanye. Sama. Kalau yang hatinya kufur itu munafik yang parah.
Tapi kalau cuma melakukan seperti ini, menerima diam, menerima uang kampanye, itu kemunafikan, tapi tidak kufur. Sifat munafik lama-lama bisa jadi kufur kalau menumpuk banyak. Menipu kalau terang-terangan itu fasik. Menipu kalau terang-terangan itu fasik. Curang, berbuat curang kalau terang-terangan itu fasik. Kalau dia membanggakan, kalau dia membanggakan berbuat curang terang-terangan itu fasik. Tetapi jika dia menipu, berbuat curang secara sembunyi-sembunyi, seperti tadi uang kampanye, berbuat curang dalam pemilu, inilah yang disebut kemunafikan. Keburukan, aslinya itu buruk. Uang kampanye itu keburukan yang diselimuti dengan kata-kata yang indah. Ini loh sedekah dari saya, jangan lupa dukung saya. Begitu juga maling. Kalau terang-terangan mencuri itu fasik. Kalau dia terang-terangan bangga berhasil mencuri, itu fasik. Kalau dia tertangkap tidak menyesal ketika mencuri, itu fasik. Tetapi jika maling uang rakyat, menggunakan dasi pakaian yang sopan, atau menggunakan jubah atas nama ustadz, menamakan dirinya ustadz atau penguasa, maling uang rakyat, maling dana sosial, maling dana zakat, inilah yang disebut kemunafikan. Karena dia maling uang dengan ditutupi kata-kata yang indah atau dengan cara-cara yang indah. Jika ketahuan tidak disebut maling, jika ketahuan disebut korupsi, penggelapan dana, pencucian uang. Tidak langsung tegas disebut itu pencuri kan itu. Padahal sebenarnya itu pencurian, tetapi bahasanya disamarkan. Wal iyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari keburukan, dan semoga Allah memberi kita taufik serta hidayah kepada kita semua. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu tetapkanlah kami bersama golongan orang-orang yang beriman. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentang orang munafik. Bagaimana bisa orang munafik menipu Allah? Bagaimana bisa orang munafik itu menipu Rasulullah dan orang-orang beriman? Sebenarnya yang benar, orang munafik itu tidak menipu Allah, tidak menipu Rasulullah, dan mereka tidak menipu orang-orang yang beriman, tidak menipu kita. Mereka sendirilah, mereka sebenarnya lah, mereka lah yang tertipu oleh dirinya sendiri. Mereka sendirilah yang menipu diri mereka sendiri. Itu yang sebenarnya.
Meski dohirnya nampaknya mereka seperti menipu kita, seperti ngakali kita, seperti menipu Allah, tapi sebenarnya mereka sendiri yang menipu diri mereka. Misal, jika orang munafik menyembunyikan kekufurannya, dia menampakkan yang ditampakkan keislamannya, kekufurannya disembunyikan, dan dia ingin menjadi penguasa atau menjadi ulama yang terkenal, tetap prosesnya berat. Sama bersaing dengan orang Islam yang lainnya. Belajar Al-Quran juga, menghafal Al-Quran juga, menghafal hadis juga, berat. Padahal hatinya kafir sebenarnya. Itulah menipu, dia menipu dirinya sendiri. Mereka susah payah menyembunyikan kekufurannya, sampai mereka jadi ulama atau jadi penguasa yang terkenal. Setelah terkenal, mereka tetap harus sholat padahal hatinya kafir. Sholatnya maka gimana? Sholatnya tidak ada nilainya. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka susah payah. Makanya mereka itu orang yang paling buruk, lebih buruk dari orang kafir. Karena hidup mereka sebenarnya lebih susah dari orang kafir. Ketika mereka terkenal jadi penguasa atau jadi ulama yang terkenal, hati mereka kafir kan itu. Mereka tetap harus zakat, mengeluarkan hartanya. Dan itulah mereka menipu dirinya sendiri. Zakatnya nggak ada nilainya. Karena pura-pura. Mereka harus tetap melaksanakan hukum syariat Islam sama seperti orang Islam lainnya. Kalau orang kafir enggak. Orang kafir kalau contoh kafir Nasrani atau Yahudi atau Buddha, Hindu, mereka enggak harus mengerjakan hukum-hukum syariat Islam. Tapi kalau orang munafik aslinya hatinya kafir, dia harus tetap menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Kalau enggak gitu nanti dimusuhi orang Islam. Padahal bagaimana? Amalan mereka tidak ada nilainya. Maka sebenarnya orang munafik itu menipu diri mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri. Meski mereka, bahkan kita, meski menyangka mereka mendapat keuntungan ketika menyembunyikan keburukannya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari orang munafik, dari sifat-sifat munafik, dari segala keburukan. Semoga Allah memberi kita taufik dan memberi kita hidayah. Allahumma amin. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman besok Sabtu ba'da maghrib ada pengajian di Masjid Al-Manar. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah.